Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim TPQ ya Bunaya yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan belajar tentang adab, ya. Dan hari ini insyaallah kita akan belajar tentang adab-adab ketika safar. Baik, seperti biasa yang punya bukunya boleh dibagi temannya ibu-ibu, dibagi untuk melihat maksudnya. Sudah? Baik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, safar dalam bahasa Indonesia itu artinya bepergian jauh. Dan di dalam agama kita, safar itu orang disebut sebagai musafir. Safar itu pekerjaannya, fi'ilnya, kalau dalam bahasa Arabnya, fa'ilnya orang yang bepergian itu namanya musafir. Jadi kalau safar itu keadaannya, kalau orangnya disebut musafir. Nah, orang yang bepergian dan disebut sebagai seorang musafir, maka para ahlul ilmu berpendapat berbeda-beda. Ada pendapat yang mengatakan seseorang disebut sebagai musafir, orang yang bepergian jauh, kalau dia sudah menempuh jarak 86,4 km. Ini kemarin dibahas di Masjid Pogung Baru ketika saya mengajar tentang kitab Matan Abu Syuja Fikih Madhab Syafi'i. Ya, di sana disebutkan tentang, kita kemarin belajar tentang masalah salat. Ya, salat qasar bagi orang-orang yang sedang safar. Maka disebutkan jarak orang disebut sebagai musafir adalah 86,4 km. Baru disebut sebagai safar. Kaitannya apa ibu-ibu? Ya kalau pendapat pertama tadi jarak pakainya. Ya. Nanti kaitannya nopo? Ada kaitannya dengan sholat yang kita lakukan. Kalau panjenengan lagi jadi musafir, maka diperkenankan untuk mengqosor sholat. Napa Ustazah qosor meniko? Qosor itu sholat yang awalnya 4 jadi 2. Tapi tidak awalnya 2 jadi 1, dan tidak juga yang awalnya 3 jadi 1,5. Ya. Jadi yang bisa dikosor sholat napa mawon ibu-ibu? Zuhur, asar, Isya, maghrib mboten. Ya, subuh apalagi. Nah, jadi kalau panjenengan safar, ibu-ibu, diambil rukhsahnya, diambil hadiah dari Allah. Ibadah itu bukan mengikuti logika, bukan mengikuti akal. Banyak orang-orang yang saya berjumpa di rest area, mereka dalam keadaan safar, tapi mereka, saya pernah bertemu dengan ibu-ibu lagi berbincang-bincang di rest area, di masjid rest area. Dia bilang yang satu pengennya 2, yang satu pengennya 4. Ya, saya diem aja, karena kan saya nggak kenal juga, saya sebatas mendengar gitu ya. Mereka bilang, kita kan lagi safar yuk, 2 aja gitu. Kata yang satunya, ora papat,
lebih banyak katanya gitu ya. Papat tuh lebih, kita kan iso papat tuh. Pokoknya orang-orang Jawa Timur sana ya. Saya bilang, ya Allah ini kasihan. Ya sama bestinya koyo bertengkar. Ya. Gara-gara yang satu pengen 2, yang satu pengen 4. Nah, gimana ibu-ibu kalau ibu-ibu misalnya lagi safar kemana ibu-ibu safarnya? Ini orang Tegal Kenongo, Keloran ini, ya pada kemana ini kalau safar? Safarnya kemana? Ke Bonbin, belum safar. Ya. Gunung Kidul belum, 86 tuh belum masuk. Kulon Progo apalagi, Bantul apalagi. Ya. Coba lihat di Google Map, lihat jarak antara ini apa? Joglo Tepekia Bunaya ke Solo berapa kilometer? Coba dilihat. Berapa kilometer? Ayo Bu, buka Bu. Dibuka Google Map-nya. Berapa? Solonya mau kemana ini ibu-ibu? Solo alun-alun Solo mau kemana ibu-ibu ya? 77. Nah kan belum. Kalau ambil pendapat yang pertama ini, berarti panjenengan ke Solo itu belum safar. Kalau ambil pendapat yang pertama, kecuali kalau panjenengan ambil pendapat yang kedua itu nanti beda. Ya, jadi fikih ini adalah ilmu yang memang banyak para ulama berselisih pendapat di dalamnya, ya. Maka bagaimana kita menyikapinya? Monggo panjenengan mau ambil pendapat yang keberapa? Yang pertama nopo yang kedua? Saya jelaskan satu-satu dulu. Yang pertama itu jarak dikatakan orang safar kalau sudah mencapai jaraknya 86,4 kilometer. Ya. Jadi panjenengan kalau misalnya safar ke Madiun, udah ya Madiun kali ya, atau ke arah baratnya kemana ya, Cilacap mungkin ya, Cilacap udah kali ya, Cilacap ya, 4 jam dari sini, sana kalau tanpa tol 4 jam, sampun mungkin ya udah ya. Coba berapa, sini Cilacap berapa kilometer? Ini alhamdulillah nih ada yang bantu saya nih, ngecek berapa Bu? Nah 172. Jarak Jogja ke Cilacap 172, berarti sudah dikatakan sebagai musafir. Ya. Berarti kalau lagi safar, ibu-ibu gimana salatnya? Duhur sama asar dikumpulkan. Nggih. 2 ditambah 2. Ustazah, kalau 4 bareng boleh tapi nggak dapat pahala yang lebih. Ya. Kok bisa Karena ibadah itu bukan didasarkan dengan logika dan akal, tapi ibadah didasarkan dengan seberapa taatnya kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah itu senang kalau diambil hadiahnya, diambil rukhsahnya. Ya. Sebagaimana kita juga senang kalau kita memberikan hadiah kepada teman mau menerima hadiah kita. Maka bisa jadi orang yang sholat 2 rakaat dalam keadaan safar itu dia dapat pahala lebih banyak. Kenapa? Karena telah mentaati Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Jadi dalam ibadah itu nggak pakai akal. 4 itu kan lebih banyak tapi belum tentu baik. Ya. 2 lebih sedikit tapi itu lebih baik. Kenapa? Karena kita sedang mentaati Allah dan Rasulnya. Apakah yang 4 rakaat itu sah atau tidak sholatnya? Sah. 2 rakaat sah? Sah. Tapi ada fadilah atau keutamaan di antara keduanya. Mana yang lebih baik? Gitu ya. Begitu nggih ibu-ibu nggih? Baik. Simbah-simbah ustazah, kalau sayang itu nggak kenal Google Map pripun? Dah ngikut yang mudah aja. Nah, daripada panjenengan bingung mau safar iki udah musafir atau belum, ikut yang mudah. Dek, ini perjalanan udah berapa ya? 100 km Mbah. Pun safar berarti. Perjalanan Klaten pinten nggih? 50 km Mbah, dereng safar. Nah, dah. Tanya ke yang mudah nih Mbah. Ya. Nanti perjalanan jauh atau tidak, kalau kita ambil pendapat yang pertama berarti 86,4. Pendapat yang kedua, ibu-ibu, pendapat yang diambil oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan jarak safar itu dikatakan seseorang sebagai musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan
dikembalikan pada kebiasaan penduduk setempat. Maksudnya pripun? Contoh, orang Keloran, kalau ada orang pergi ke Magelang, tahu Magelang, Bu? Magelang niku teng pundi? Jogja napa Jawa Barat napa Jawa Tengah napa Jawa Timur? Pinter. Simbah-simbah nggak tahu Magelang mana. Kalau pergi ke Magelang, ibu-ibu, orang Keloran bilangnya safar napa dereng? Loh, ada bilang safar, ada bilang belum. Sekali lagi, kalau ada orang pergi ke Magelang, maka orang Keloran mengatakan itu safar atau belum. Nah, ini jawabannya dua lagi. Belum safar, belum safar. Ibu-ibu tinggalnya di sini tah, daerah sini tah. Nah, harus satu kata. Sekali lagi, kalau ada orang Keloran pergi ke Magelang, itu dikatakan safar apa belum? Pintar, belum. Ya. Berarti kalau orang Keloran bilang pergi ke Magelang itu belum safar, orang Keloran kalau pergi ke Magelang jangan dikosor sholatnya, ya, karena belum safar. Nah, jadi dikembalikan ke kebiasaan penduduk setempat. Sekarang saya tanya lagi, orang Keloran kalau ada orang pergi ke Wonogiri, tahu Wonogiri enggak? Jawa napa niku Wonogiri? Nah, itu udah dikatakan safar apa belum? Coba Mbak, Wonogiri. Tuh, Bu, kalau dilihat di map, sini Wonogiri 87. Beda tipis kan, 86,4, berarti udah masuk toh. Tapi kalau warga Keloran tadi awal bilangnya Wonogiri itu belum safar, ya berarti jangan diambil rukhsahnya. Ya. Kalau panjenengan ambil pendapat yang kedua, begitu nggih? Kalaupun kita berbeda pendapat dengan teman kita, loh temanku kok safar ke Wonogiri kok 2 rakaat yo, padahal menurutku belum. Ya udah, nggak usah bertengkar, Bu. Ya, namanya fikih itu memang beda pendapat wajar, nggak apa-apa. Ya, teman kita bilang kalau pergi ke mana, Bu? Misalnya Bu, ke Solo, dia mengatakan itu udah safar karena mungkin menurut dia warga Keloran mengatakan pergi ke Solo sudah safar misalnya. Maka ketika dia merukhsah salat, ketika dia mengqasar salat, maka kita katakan ya sudah, mungkin itu pendapatnya dia. Tidak usah dibesar-besarkan. Yang disalahkan, yang keliru adalah orang yang tidak sholat. Gitu kan, Bu? Ya, kalau masalah urusan masih sholat, yang 1-2, yang 1-4 tidak usah bertengkar. Ya, eman persaudaraan yang sudah dibangun, ukhuwah yang selama ini sudah dibangun. Ya, dan memang masalah fikih ini masalah khilafiyah, masalah yang memang para ulama sendiri berbeda pendapat dan kita tidak perlu membesar-besarkan. Baik, sampun nggih Bu nggih, batasan safar panjenengan sudah tahu semuanya. Baik. Sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan, kata beliau bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu kata beliau merupakan bagian dari azab. Loh kok iso? Ya, kayaknya safar itu nikmat gitu kata ibu-ibu ya. Bisa healing, cuci mata. Napa boleh, Bu? Siapa di sini yang suka safar? Yang suka traveling? Ada yang suka traveling? Coba saya mau tanya, angkat tangan. Yang suka jalan-jalan, jenengan. Menurut jenengan safar itu nikmat napa azab? Nih yang suka jalan-jalan, safar. Jawabannya buat anak-anak mungkin nikmat, tapi buat orang tua mungkin azab. Kenapa disebut azab? Capek uangnya habis, badannya remuk. Nah, gitu ya. Anak-anak happy aja, baterainya full mereka, masya Allah. Ya kan anak-anak kayaknya nggak ada capeknya ya, Bu. Orang tuanya udah tenaganya udah setengah, ya ngantuk, anak-anaknya masih sibuk, ya. Tetapi Rasulullah mengatakan bahwa ternyata safar itu adalah bagian dari adab. Nah,
Kenapa safar itu bagian dari adab? Karena yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Karena kata Rasulullah, orang yang sedang dalam perjalanan itu tidak nyaman untuk tidur. Nggih mboten? Jenengan punya rumah yang Masya Allah, Allahumma barik, rumahnya sederhana, kasurnya dari kapuk, bantalnya dari kapuk. Nah, zaman dulu kan dari kapuk. Ya. Dibandingkan jenengan tidur di mobil, enak tidur di rumah yang berkasur kapuk apa tidur di mobil yang ada busa enak? Nah, enak tidur di mana? Kenapa tidur di rumah? Padahal kapuk. Ya, yang di mobil mentol-mentol busane. Lebihnya nyaman. Gitu kan Bu ya? Sekarang pertanyaannya, enakan tidur di hotel bintang 5 tapi lagi safar nopo tidur di rumah? Ya Allah. Mana Bu Yosi? Bu Yosi nggak usah diajak jalan-jalan, semua pada pengennya di rumah. Ya, lo katanya di rumah. Ya alhamdulillah. Berarti panjenengan Masya Allah solihah. Masya Allah. Karena senangnya di rumah. Memang perempuan fitrahnya kata Allah Subhanahu wa taala suruh pada tinggal di rumah. Wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Baik. Kenapa safar itu bagian dari adab? Tidurnya enggak nyenyak, makannya enggak enak, minumnya enggak enak. Tapi kalau safar, kata anak-anak muda zaman sekarang, kan bisa kulineran. Kulineran bisa, tapi uangnya habis. Nggih mboten, Bu? Ya. Dan yang namanya nikmat dunia, ibu-ibu, kenikmatannya itu semu. Ya. Contoh, panjenengan penasaran ada makanan yang viral. Yo, di pucuk gunung. Anak zaman sekarang lihat makanan viral di pucuk gunung didatengin apa mboten? Didatengin. Sampai ke sana antri. Ya. Sudah antri harganya mahal. Makanannya tidak sebesar ekspektasinya, tidak sebesar harapannya. Komentarnya apa? Ternyata biasa aja, gitu kan? Ya mboten? Atau kalaupun makanannya enak, habis kulineran, apakah rasa itu akan bertahan sampai keesokan harinya, Bu? Mboten, nggih mboten? Sejam, 2 jam, 3 jam jenengan nyeruput teh manis, jangan teh manis ya, jangan terlalu banyak gula. Wedang apa nopo? Yang biasa keloran ini senengnya wedang nopo? Bir jahe, bir jahe, bir Jowo nopo? Wedang nopo? Jahe, serai, jeruk. Seruni ya. Jenengan habis makan makanan yang harganya 1 juta. Waduh, makan nopo niku nggih? 1 juta. Terus setelah itu minum seruni, yang kerasa seruni ini apa makanannya? Seruninya. Itulah hakikat kenikmatan dunia. Ya. Jadi kenikmatan dunia itu, Bu, rasanya semu. Jangan kita terlalu mengejar kenikmatan dunia yang memang kita tidak mampu untuk melakukannya. Zaman sekarang banyak orang makso. Ya. Mampunya makan bakso 1 mangkok 20.000, ngejar makanan viral harganya 100.000. Ya. Akhirnya nopo, Bu? Yang harusnya 100.000 buat 3 hari karena pengen makan makanan viral sehari selesai. Nggih mboten? Nggih. Jadi penting bagi kita ibu-ibu yang namanya makanan itu kita syukuri. Alhamdulillah. Yang penting napa ujoki? Mangan ora mangan, yang penting kumpul. Jadi balik lagi, kenapa safar itu bagian dari adab? Karena makanan juga tidak seenak ketika kita makan di rumah. Pasti ibu-ibu seneng le makan di rumah, nasi anget-anget, nggih, sambelnya dadak gerus, napa meleh Bu? Tempene goreng anget-anget tambah iwak asin tambah sayur asem. Walah, udah
Tuh nggak ada duanya kayaknya ya. Masya Allah. Dan subhanallah, orang safar itu ibu-ibu di perjalanan tuh banyak menemukan sesuatu yang tidak sesuai harapan. Makanya karena orang safar ini tidak nyaman, Allah berikan mereka pahala. Allah berikan mereka kesempatan untuk berdoa. Orang yang sedang safar, yang menjadi musafir, ketika berdoa maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, menembus langit. Ya. Ada 3 doa yang tidak tertolak di hadapan Allah Azza wa Jalla dan pasti Allah kabulkan. Yang pertama doanya orang tua kepada anaknya. Yang kedua doanya orang yang sedang dalam perjalanan lagi safar. Yang ketiga doanya orang yang terdolimi. Itu doanya mustajab. Jadi kalau jenengan lagi terdolimi, ya sedih boleh, tapi jangan terlalu lama bersedih. Angkat tangannya, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dalam kondisi terdolimi ya Allah, didolimi oleh tetangga saya, didolimi oleh teman saya. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, masukkanlah hamba ke dalam surga. Ya, itu sesuatu yang bagus. Kadang orang banyak merasa didolimi orang lain yang ada mengeluh ke A, mengeluh ke B, mengeluh ke C. Masalahnya selesai apa tambah besar, Bu? Tambah besar. Bilang ke temennya, itu loh jeng temanku itu dolim banget, no. Kata temennya, yuk dibales, kamu kan iso, kamu kan punya penguasa. Jadi tambah ngompor-ngomporin. Ya. Tapi kalau ada orang terdolimi cerita ke suaminya, beb. Ya. Temenku tadi di pengajian koyo lisannya koyo kayak gitu yo beb, aku sakit hati. Oh, terdolimi apa badan? Suami kita bilang apa, Bu? Sabar, Bu. Gitu gak sih? Doa, sekarang berdoa. Oh ya tak dunga. Ya Allah, aku tadi di pengajian di TPQ Bunaya, aku terdolimi ya Allah oleh temanku yang lisannya gak bisa dijaga ya Allah. Sekarang aku mau berdoa, ya Allah tolong panggil hamba dan suami hamba untuk umrah bulan ini. Masya Allah. Langsung Allah ijabah. Betul. Jadi kita itu sebenarnya ibu-ibu, kalau kita punya ilmu, maka kita bisa berdoa di tempat-tempat atau waktu-waktu yang mustajab. Kadang setan itu mengalihkan kita. Ya, kita lagi safar, biasanya ibu-ibu, kebanyakan dari kita lagi safar, banyak berdoanya atau banyak nyekrol HP-nya? Jujur. Banyak jepret sana sini atau banyak doanya? Oh, jujur ya. Alhamdulillah, jujur. Padahal di situ ada waktu untuk berdoa. Ya, jadi sebelum safar ibu-ibu punya agenda nih, rencana. Oh, pekan depan insya Allah saya mau safar. Ya, terus ibu-ibu ngumpulin doa-doa, doa dari Al-Quran, doa dari hadis. Ya. Terus ibu-ibu minta sama Allah, ya Allah sesuk lek aku safar sepekan lagi insya Allah ya Allah, semoga doa-doa ini engkau mampukan hamba untuk bisa membacanya. Ya Masya Allah. Jadi mulai sekarang alhamdulillah ibu-ibu sudah berilmu. Ya jikalau ada hajat-hajat yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibu punya rencana untuk safar, jadikan perjalanan itu bagian dari sarana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ijabah doa-doa kita. Ya, semoga Allah ijabah doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Baik. Nah, adabnya apa saja Ustazah? Di antara adabnya yang pertama, adab safar itu berpamitan kepada sanak kerabat. Berpamitan kepada sanak kerabat ini bagian dari adab. Gimana maksudnya Ustazah? Kasih tahu sanak kerabat kita, ibu kita, bapak kita, pak de kita, bude kita, kakak kita, adik kita, itu adalah sanak kerabat. Ya, jangan sampai kita berpamitan dengan orang sekampung, tapi kita nggak pamitan dengan karib kerabat. Ya, jangan sampai kita berpamitan dengan orang sekampung, tapi kita nggak pamitan ke tetangga sendiri. Ya, tetangga itu adalah bagian dari orang-orang yang hendaknya kita muliakan. Maka kita boleh berpamitan. Ya, kita boleh berpamitan dengan saudara-saudara terdekat kita.
Apalagi biasanya orang Indonesia di antara budayanya adalah ketika mau haji, ketika mau umroh, mereka mengadakan walimatus safar. Yang perlu digarisbawahi ibu-ibu begini. Kalau ada orang pengen berpamitan dengan orang sekampung, mau bepergian umroh, mau bepergian haji misalnya, maka yang perlu digarisbawahi adalah menjaga niat. Ini paling penting. Jangan sampai tindak umrohnya belum, tindak hajinya belum, tapi niatnya sudah rusak. Ya, aku mau bikin walimah safar, ben orang sekampung tahu kalau saya mau pergi umroh. Rusak amalannya. Ya, mahal-mahal umroh tapi nggak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya mau tindak haji, hajinya haji plus, nggak pakai antri. Waduh, masya Allah. Mengundang satu, apa bu? Bukan satu kampung lagi, satu kabupaten. Masya Allah, diundang semuanya. Tempatnya di mana? Di alun-alun. Itu hati-hati. Ya, khawatir nanti rusak niatnya. Ya, jadi menjaga niat itu harus lebih didahulukan daripada hanya sekedar pamitan. Ya, dan ini penting karena diterima atau tidaknya amalan seseorang itu tergantung niat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, jadi hati-hati kalau safar yang berkaitan dengan ibadah itu jaga niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu-ibu, orang kalau mau berpamitan ya kepada sanak kerabat, kepada tetangga terdekat misalnya, itu tidak perlu dilebih-lebihkan, semampunya. Ya, mampunya mendatangi tetangga, mendatangi karib kerabat, video callan dengan ibu bapak karena jauh misalnya tidak bisa ke sana, ya udah semampunya itu dilakukan. Jangan sampai kita ngutang sana sini hanya untuk berdalih mau mengadakan acara walimatus safar. Ya, karena ada beberapa orang yang nggak punya uang untuk mengadakan pamitan, tapi akhirnya berhutang. Dan niki mboten pareng. Karena orang yang mau berhaji di antara syaratnya adalah dia harus mampu istitoah. Ada uang untuk pergi haji, ada uang untuk ditinggalkan. Untuk siapa? Untuk keluarganya. Kalau uang saja tidak ada untuk keluarganya, maka jangan berhutang. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi. Ya, jangan sampai kita itu berhutang untuk sesuatu yang memang bukan sebuah kebutuhan. Ya, Pak, pareng apa mboten Ustazah berhutang? Saya mengatakan boleh, tapi untuk kebutuhan bukan untuk keinginan. Apalagi hanya untuk dapat pujian dari masyarakat setempat. Ini hati-hati. Ya, baik. Kemudian orang yang mau safar itu juga berdoa, mendoakan orang yang akan bepergian. Begitu pula sebaliknya, orang yang mau safar mendoakan orang yang sedang mukim. Ya, jadi dua-duanya saling mendoakan. Masya Allah. Sudah hafal belum doanya, Bu? Belum, berarti belum pernah safar. Pokoknya jeng, aku mau safar nggih, semoga Allah menjagamu. Dah. Nanti yang mukimnya nggih atas-atas. Di perjalanan semoga selamat sampai tujuan, gitu kan Bu ya? Nah, itu juga doa, mboten napa-napa. Ya. Kalau misalnya lebih pengen bahasa Arab, maka Rasulullah SAW mengatakan doa orang yang mukim kepada yang mau safar, doanya adalah astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Diulangi,
Astaudi'ullaha, aku menitipkan agamamu kepada Allah. Astaudi'ullaha dinaka. Ini orang yang lagi nggak bepergian berpesan kepada orang yang mau bepergian. Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka. Amanataka berarti menitipkan amanahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khawatima amalika atau amaliki kalau perempuan. Wa khawatima amaliki. Berarti dari awal kalau kita pengen mengucapkan kepada orang yang mau safar, yang mau safarnya perempuan, berarti dari awal astaudi'ullaha dinaki wa amanataki wa khawatima amaliki. Pakainya ki, bukan ka. Bedanya nopo? Kalau ka itu ke laki-laki, kalau ki itu ke perempuan. Kalau yang mau safarnya suami panjenengan, maka boleh doanya astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Gitu ya Bu ya. Sama ibu-ibu kalau lagi bersin, hajing gitu ya. Alhamdulillah. Kalau yang bersinnya perempuan, kita doakan yarhamukillah. Nggih? Bukan yarhamukallah. Oh, kata ibu-ibu. Nggih. Lah panjenengan mau ibune yang bersin, mau temene perempuan yang bersin, ya hamukallah. Mboten nopo-nopo. Kemarin kan belum tahu. Sekarang udah tahu. Berarti kanya diganti ki. Yarhamukillah. Alhamdulillah. Dapat ilmu ya. Tapi kalau suaminya yang bersin, hajing. Alhamdulillah. Ya. Jenengan doain bipun yarhamukallah. Kalau yang bersinnya dua, anak sama suami. Oh, tambah lagi emang ada ustazah ya mungkin ya. Lagi pada flu, pada bersin. Hacing gitu ya. Alhamdulillah yarhamukumullah. Tapi ini jarang. Ya udah dua itu aja. Yarhamukallah dan yarhamukillah. Ya, catat, diamalkan. Ya. Ilmu tuh begitu ibu-ibu. Dapat amalkan. Insya Allah Allah kasih barokah di dalamnya. Jadi tadi kalau yang mau safar suaminya bilangnya bagaimana? Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Kalau bestinya yang mau safar, doanya gimana? Astaudi'ullaha dinaki wa amanataki wa khawatima amaliki. Gitu ya. Baik. Nah, orang yang mau safar mendoakan orang yang mukim. Gimana? Orang yang mau safar lebih panjang lagi ya. Orang yang mau safar mendoakan kepada orang mukim, doanya astaudi'ukallahalladzi la tudhi'u wada'i'u. Mau diulangi? Astaudi'u. Ini yang mau safarnya besti apa suami? Besti? Wah, lebih milih bestinya yo. Astaudi'ukillah. Astaudi'ukillah, aku titipkan engkau kepada Allah. Alladzi astaudi'ukillah alladzi la tadhi'u wada'i'uh, yang Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang dititipkannya. Astaudi'ukillah alladzi la tadhi'u wada'i'uh. Sampun? Sudah. Keluar rumah, ibu-ibu baca doa. Napa baca doa keluar rumah ibu-ibu? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Pintar.
Naik kendaraan, doa lagi. Ya. Dan ini doa yang diucapkan bagi orang yang sedang safar. Doane nopo? Bismillahi alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ustazah, aku naik kendaraannya sepeda ontel. Nggak apa-apa, Bu, baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh ditambah doa lagi, ya. Apa doanya yang lebih panjang setelah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun? Doa tambahannya Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alayya fi safarina hadza waqdi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal ahl. Antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ini biasanya, Bu, biasanya kalau panjenengan mau berangkat umroh, ya Allah, mudahkanlah kita semua yang hadir untuk bisa tindak umroh. Amin. Satu pesawat itu semua jamaah umroh biasanya ya. Kalau pas dapat ya Pak siapa berarti yang biasa ada, saya pernah waktu itu safar gitu ya ke Madinah, itu dari depan itu sudah dipandu doa gitu loh, doa begini. Dan biasanya kalaupun nggak ada yang memandu, di depan kursi kita itu biasanya ada kertasnya. Kertas yang di situ ditulis doa mau safar. Ya ibu-ibu baca. Ada tulisan bahasa Arabnya, ada tulisan Latinnya, ada terjemahannya. Ya. Jadi di mouse dibaca. Kenapa ibu-ibu? Karena dari maknanya tuh sungguh luar biasa. Masya Allah. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla ketika kita berdoa, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya. Dan nanti ada di antara doanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk, gitu ya. Jadi kita memohon kepada Allah keselamatan. Semoga Allah menjaga pesawat yang sedang terbang. Semoga Allah menjaga kendaraan yang sedang melaju, gitu kan ya. Jadi penting agar kita dijaga sama Allah, baca doa ini pas waktu safar. Seorang ibu yang baik, ia akan membiasakan anak-anaknya untuk membaca doa safar ini. Nah, jadi ibu yang baik tuh kalau mau safar bukan hanya heboh. Biasanya kalau ibu-ibu kan rempong nyiapin bekal, nggih mboten? Ya bekalnya Masya Allah 3 rantang. Ya. Tapi pas sudah sampai mobil lupa baca doa. Nah, harusnya gimana? Dibantu anak-anaknya untuk membaca doa. Dan ini menjadi jariah sendiri bagi ibu ini. Masya Allah. Jadi ibu tuh luar biasa. Bisa mengajarkan banyak kebaikan kepada anaknya. Dan Allah tuliskan sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti panjenengan kalau pas safarnya lagi ke puncak. Mau kemana ke puncak? Lagi naik ke atas bukit. Mau ke Gunung Kidul. Ya. Mau kemana Bu Gunung Kidul? Tempatnya simbah. Ya. Kalau pas naik jenengan dikirnya apa ibu-ibu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Pas turun pulang dari Gunung Kidul menuju Bantul, itu kan biasanya jalanannya begini nih. Kalau turun dikirain apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Apalagi jenengan lewat belokan Cinomati. Tahu nggak Cinomati? Saya juga nggak tahu kenapa kok jalan itu dinamakan Cinomati. Apa karena dulu ada orang Cino terus mati di situ? Oh iya, ada iya katanya. Memang sejarahnya begitu. Oh, saya baru nebak, kata ibunya iya. Itu kan tanjakan Cinomati itu kan Masya Allah ya, serem gitu ya. Bukan serem, maksudnya
tajam gitu ya. Maka baca doa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pas turun Subhanallah, Subhanallah. Ya. Kita minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lagi safar ini ujian, Bu. Jangan sampai kita lagi nanjak, ya kita hanya ribut, ayo Pak, semangat Pak, nanjak Pak. Ya. Kita ke suami kita bilang gitu, ya. Turun hati-hati Pak. Ya, daripada kita nyemangatin begitu, lebih baik kita berzikir. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Gitu ya Bu ya. PR. Nah ini paling penting PR nih. PR. Kalau pas jenengan mau safar dalam waktu dekat ini dan safarnya ke daerah perbukitan, ya, maka ingat kayaknya gampang. Pas nanjak baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas turun baca Subhanallah. Gampang apa mboten? Gampang. Nggak usah bawa catatan. Ya. Yang penting ingat kalau pas nanjak baca Allahu Akbar, kalau pas turun baca Subhanallah. Baik. Kemudian selanjutnya di antara adab safar ibu-ibu yang namanya safar aslinya ibu-ibu dimakruhkan sendirian. Jadi hukumnya itu boten pareng, safar sendirian. Loh safar gimana Ustazah? Dalam Islam safar itu minimal 3 orang. Apa kata Rasulullah SAW? Ar-raqibu syaiton. Orang yang safar sendirian akan ditemani syaiton. War-raqibani syaitonan. Ya, orang yang safar berdua juga sama. Baru kemudian Rasulullah mengatakan wassalasatu raqbun. Dan orang yang bertiga itu baru dinamakan dengan orang yang safar. Hikmahnya apa Bu? Hikmahnya orang safar tuh kan kita nggak tahu apa yang terjadi di perjalanan. Kalau sendirian naik sepeda ontel, safarnya jauh, ya malam-malam, naudzubillahi min dzalik, misalnya ya jatuh di jurang nggak ada yang tahu, misal, ya ini kan misal, mayitnya diketahui berapa hari lagi tuh, ya kan? Kalau berdua, pas yang jatuhnya nuwun sewu badannya berisi, waduh, ya. Kuat apa mboten gotongnya? Mboten, ya. Tapi kalau bertiga, maka jikalau ada sesuatu di perjalanan, yang satu nungguin, yang satu bergerak. Ya Masya Allah. Jadi hikmahnya banyak. Apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya ibu-ibu itu pasti membawa manfaat, pasti membawa hikmah. Kenapa Rasulullah memerintahkan kita safar bertiga? Pasti ada hikmah di dalamnya. Ya. Dan kalau sedang safar, pilih, tunjuk salah satu untuk menjadi amirus safar. Apa itu amirus safar? Pemimpin perjalanan. Makanya Masya Allah ya, kalau dalam perjalanan haji, dalam perjalanan umroh itu kan dibikin grup-grup, gimana? Dan biasanya dipilih kan, ibu-ibu, ada pemimpin grup, pemimpin rombongan gitu ya. Nah itu pemimpin rombongan. Ya. Dan orang yang dipimpin itu harus nurut. Kalau pemimpin rombongannya bilang jalannya ke kanan, yang dipimpin jangan bilang kiri. Ya. Lah kan pemimpinnya bilang kanan, kok yo bilang kiri. Nah, orang yang dipimpin manut, derek. Ya. Kita lagi safar sama suami kita sama anak-anak. Oke, Pak, panjenengan jadi pemimpinnya ya. Nggih, Bu. Manut ya, Bu. Nggih. Bapaknya lurus mau belok kanan, kata ibunya kiri. Kata bapaknya kanan. Jadi di mobil heboh. Ya. Anaknya bingung. Ibu kiri. Ayo, yang satunya kanan. Nah, bingung. Ya. Jadi kita sebagai seorang istri, kalau memang kita bukan sebagai amirus safar, pemimpin dalam rombongan perjalanan, ya manut, derek. Ya, derek siapa? Derek yang memimpin, yaitu suami kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Karena banyak zaman sekarang perempuan yang nggak mau dipimpin. Ya, ini jelas. Saya bilang begini nih bukan mengada-ngada, tapi memang begitu. Ya, dia merasa perempuan ini merasa aku yo wis tahu segalanya. Ya, padahal terkadang subhanallah Allah tuh berikan petunjuk kepada pemimpin safar. Ya, kepada suami kita. Dan kita tahu yang namanya perjalanan
Ya, yang namanya dalam dunia perjalanan tuh yang apal biasanya posisi di mana biasanya mayoritas itu para laki-laki. Ustazah, enggak kok, suamiku enggak hafal jalan. Nah, itu berarti mungkin fitrahnya sudah keliru. Sudah melenceng dari fitrahnya. Karena fitrah laki-laki itu dia keluar rumah. Fitrah laki-laki itu hafal jalan. Fitrah laki-laki itu mencari nafkah. Itu fitrah laki-laki. Ya. Kalau ada perempuan nggak bisa baca Google Map, nggak apa-apa. Memang fitrahnya di rumah. Ya. Ada perempuan lupa jalan kanan apa kiri apa lurus, nggak apa-apa. Itu memang perempuan begitu. Ya. Jadi jangan dibolak-balik fitrahnya. Ya. Begitu ya ibu-ibu. Baik. Kemudian ibu-ibu, dalam safar boten pareng bekto napa nggih bahasa halus nggih? Boten pareng bekto segawon. Ya. Boten pareng bekto lonceng. Boten pareng. Lonceng teng 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 teng. Nah, itu boten pareng, enggak usah dibawa-bawa. Ya. Lonceng segawon niku mboten pareng. Loh, siapa yang enggak membolehkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok mboten pareng bekto segawon? Kenapa mboten pareng bekto lonceng? Karena nanti perjalanan kita tidak ditemani oleh malaikat. Jadi penting ibu-ibu. Nanti pengen ditemani malaikat, napa ditemani seton? Malaikat, ya. Kalau pengen ditemani malaikat, maka tidak perlu kita bawa anjing. Barangkali ada yang nggak ngerti segawon, ya. Tidak perlu kita bawa lonceng, ya. Baik. Kemudian di antara adabnya yang banyak kita lupa adalah bahwa Islam datang untuk memuliakan wanita. Ini saya berbicara tentang Islam, bukan berbicara tentang saya. Islam Allah datangkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuannya adalah untuk memuliakan wanita. Dan di dalam Islam sendiri ada anjuran, nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perempuan yang mau safar itu harus ditemani mahramnya. Mahram niko sinten ustazah? Mahram niko adalah orang yang kalau kita lihat dari silsilahnya dia punya hubungan kerabat dan tidak boleh dinikahi kecuali dengan suami kita. Suami kita mahram, bapak kita mahram, mertua kita mahram, anak kita laki-laki mahram, ponakan kita mahram, pakde kita mahram. Apa lagi? Saudara siapa dulu? Sepupu bukan mahram. Saudara kandung laki-laki mahram, ipar bukan mahram. Nah, yang benar ibu-ibu kalimatnya adalah mahram, bukan muhrim. Kadang di Indonesia mau berangkat sama siapa? Safar. Saya berangkatnya sama muhrim. Muhrim niko orang yang sedang keadaannya sedang ihram. Panjenengan lagi umroh, nah itu disebutnya muhrim, muhrimah. Ya. Tapi kalau orang yang tidak boleh kita nikahi disebut mahram. Yeah. Nah, apa kata baginda Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, kata beliau, la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atan illa wa ma'aha mahram. Kata Rasulullah, ketika ada seorang wanita yang melakukan perjalanan jauh atau safar, maka hendaklah dia ditemani dengan mahramnya. Bu, ini bukan kata saya, tapi ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, ada yang tanya, kalau dulu kan belum aman, gitu ya. Kalau sekarang gimana Us? Kan udah aman. Boleh nggak kita berangkat nggak sama mahram? Bu, kita nggak tahu apa yang terjadi di perjalanan. Disebutkan oleh Imam Ibnul Mundir bahwa seringkali terdengar, kata beliau, orang-orang yang safar sendirian dari kalangan wanita, mereka mengatakan
bahwa aku diantar oleh suamiku sampai ke bandara. Kemudian dari bandara aku sendirian di pesawat, dan sesampainya tiba di tempat tujuan aku dijemput oleh mahramku. Apakah itu diperbolehkan? Kata beliau, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena fitnah wanita itu salah satu fitnah yang paling besar, ya, yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah tahu perjalanan naik pesawat, walaupun dia aman, tapi kita nggak tahu samping kita itu siapa duduknya. Nggih mboten? Kan kadang kita nggak bisa ngatur tempat duduk, Bu. Ya, saat dapat seat, ya, seatnya di nomor itu ya kita nggak tahu sebelahnya nopo laki-laki nopo perempuan. Ya kalau pas nyenengan naik pesawat sebelahnya bule. Waduh, bule muslim, bule muslim. Ya, bule tinggal di Yogyakarta sudah muslim. Ya, terus bulenya bilang ke jenengan, Bu, badhe tindak pundi? Penasaran apa mboten jenengan? Loh, kok bule kok iso basa Jawa? Tambah lagi bulenya bilang, aku yo muslim, Bu, sama kayak panjenengan. Ngobrol apa mboten? Mesti ngobrol. Ya. Apalagi obrolannya? Badhe tindak pundi, Mas? Gitu ya. Jakarta, Bu, badhe tindak umroh. Masya Allah, doain saya ya, Mas. Nah, kan akhirnya ngobrol. Nggih mboten? Sampai di rumah, ya Allah, kaya wajah suamiku kok butek, wajah bule kok glowing. Jadi fitnah, ya. Baik itu fitnah bagi perempuannya atau fitnah bagi laki-laki. Ya, jadi subhanallah, wanita keluar rumah itu dihiasi oleh syaitan, ya, dihiasi semakin indah, gitu ya, masya Allah. Kemudian ibu-ibu di sini ya disebutkan bahwa kenapa wanita itu kalau pergi itu disertai dengan mahramnya. Dikatakan oleh para ulama karena wanita itu adalah makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang lemah, ya. Jangan merasa kuat, Bu, karena memang fitrahnya wanita sunnatullah itu lemah, ya. Tapi walaupun kita lemah fisik, Allah kasih kepada kita kekuatan jiwa. Masya Allah. Nggih mboten? Ya. Dan kita tahu bahwa subhanallah yang namanya wanita ini mudah terpengaruh. Ya. Betul? Betul. Apalagi dengan bestinya. Ya. Fitrahnya wanita ini lebih kepada perasaan. Ya, saya itu nggak bisa bayangin ya, Bu. Contoh nih, contoh. Misal, ini ada kejadian contoh. Wanita satu bis, semuanya wanita. Mau pergi safar mengunjungi masjid. Masjid nopo nggih? Kalau Solo kan tadi belum safar. Masjid apa ya? Masjid yang ada di kota Bandung. Nah, itu udah safar kan? Nah, satu bis semua wanita. Tiba-tiba pas mau ke arah sana ada tanjakan, ya. Di tanjakan tuh bisnya melorot, ya. Bisnya turun lagi. Semua di bis itu wanita, kecuali kondektur dan supir, ya. Kira-kira, Bu, kalau keadaannya mobilnya mau turun di Cadas Pangeran, misalnya di Sumedang, misal naik nggak kuat turun, ya. Itu kira-kira satu mobil semuanya wanita kecuali tadi kondektur dan driver dan supir. Itu yang ada tuh apa? Keadaannya seperti apa? Panik. Ya. Astagfirullah. Mending kalau dia bilang astagfirullah. Pak kepiye Pak ya. Ingat suaminya. Suaminya di rumah. Ya Allah, aku orang nurut karo suamiku ya Allah. Kata suamiku tadi yang gak usah ikut ya Allah. Ingat-ingat ya. Ya Allah Pak, aku banyak dosa Pak ya. Nanti ya Allah gimana ini, mungkin nanti meninggal gimana Pak nggak ada. Wah ribut ya. Semuanya jerat-jerit. Nggih mboten? Nggih. Pak supirnya yang lagi nyetir, ya, tanjakan yang begitu curam, ibu-ibu satu bis ribut, panik apa mboten? Pasti panik. Ya Allah. Tapi kalau di samping ibu-ibu ada suami, masya Allah, keadaannya seperti itu, apa kata suaminya? Apa kata suaminya? Tenang Bu, ada Allah, istighfar Bu, gitu kan ya? Astagfirullah, ya Allah Pak, semoga Allah kuatkan. Terus kata suaminya, Pak supir, stop, rem.
kita yang dorong dari belakang. Wah, Masya Allah. Ya suami kita ikut dorong bis. Ibu-ibu, emak-emak kalau dorong kira-kira kuat napa mboten? Wallahu taala alam. Ya, kalau emak-emak power the power of emak-emak gitu ya. Tapi yang jelas subhanallah ada hikmah di balik apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ibu-ibu di antara adabnya adalah Masya Allah, ketika orang yang sedang safar maka hendaklah ia membaca doa. Kapan itu? Ketika memasuki sebuah kota atau daerah. Nah ini penting nih. Doa yang disunahkan ketika kita mengunjungi sebuah tempat atau daerah yang akan kita memasukinya. Apa doanya? Doanya Allahumma Rabbas samawati sam'i wa ma adlalna wa rabbal aradina sam'i wa ma aqlalna wa rabbar riyaha wa ma dharayna wa rabbasy syayatina wa ma adlalna nas'aluka khaira hadhil qaryati. Nanti saya terjemahkan. Wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ustazah panjang kali ya. Gini bahasa Indonesianya, kalau panjenengan mau masuk sebuah kampung atau kota di mana kita sedang dalam perjalanan mau masuk kota, jenengan mau ke Bandung, jenengan mau ke Jakarta, jenengan mau ke Surabaya, jenengan mau ke Padang ya, maka bacanya kalau nggak bisa bahasa Arab begini, bahasa Indonesianya nggak apa-apa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang ada di kota ini dan dari penduduknya. Dan aku meminta kepadamu kebaikan dari kota ini dan kebaikan penduduknya. Sudah. Tuh. Jadi memohon kepada Allah kebaikan dari kampung tersebut dan dari penduduknya. Berlindung kepada Allah dari kejahatan kampung tersebut dan dari kejahatan penduduknya. Jadi nggak apa-apa Bu. Ya. Nggak, kalau kita bisa bahasa Arab, baca bahasa Arabnya. Kalau nggak bisa, boten nopo-nopo, pakai bahasa Indonesia. Yang penting berdoa. Baik. Kemudian di antara adab safar, ibu-ibu, kalau panjenengan akan menempati rumah yang lama kosong, atau jenengan masuk hotel, walaupun hotelnya bintang 5. Hotel bintang berapa yang paling besar ya? Bintang 7 ada obat sakit kepala ya. Bintang 5 itu baca doa ya. Doane nopo? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yo pelan-pelan ibu-ibu ikuti ya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kalau disambung a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Jadi daripada kita bilang amit-amit jabang bayi, ya kalau mau menempati sebuah ruangan yang kosong biasanya bilangnya apa, Bu? Napa biasanya bilang apa ibu-ibu? Hah? Salam, assalamualaikum. Terus? Udah ya. Tambahannya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini kata para ulama bisa juga ya kita
baca doa ini ketika melewati tempat-tempat yang menurut penduduk setempat dikeramatkan. Ya, kata penduduk di sebuah tempat, ya di situ dikatakan bahwa pohon itu keramat. Kita sebagai orang beriman baca aja doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Daripada kita bilang mbah derek langkung, ya, padahal mbahnya nggak kelihatan, yang ada syaiton. Ya, makanya subhanallah, kita sebagai orang beriman itu sebenarnya sudah dicukupkan semuanya sama Allah. Ya, kalau kita ya misalnya teman-teman mau ke wisata, ya wisatanya itu kata orang lain itu angker gitu ya, maka kita baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insya Allah barang siapa yang menjaga doa ini dan ditambah dengan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim, maka tidak ada satupun dari makhluk Allah yang memberikan bahaya untuknya. Ya, insya Allah tidak ada yang namanya jin masuk-masuk, nggak ada. Sudah dijaga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting. Ya, baik. Kemudian di antara adabnya ibu-ibu, orang yang mau safar kalau sudah berada di tempat tujuan maka boleh sholat. Ya, boleh sholat. Jadi bagi musafir disunahkan untuk sholat sebelum pergi dan setelah sampai tempat tujuan. Sebelum pergi boleh sholat enggak? Boleh. Ya. Niatnya bagaimana? Kalau memang safarnya itu masuk waktu duha, maka niatnya sholat duha. Tapi kalau pas bukan waktu duha, maka niatnya sholat mutlak. Sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Dan disunahkan untuk safar yaitu hari Kamis. Hari Kamis itu diantaranya adalah hari di mana Rasulullah SAW beliau sering bepergian di hari Kamis. Dan Rasulullah SAW bepergian di hari Kamis di waktu pagi hari, yang meruput, Masya Allah. Dan memang Masya Allah ya ibu-ibu, kalau bepergian di pagi hari itu lebih barokah. Gimana? Ya pas perjalanan lagi mboten macet-macetnya, apalagi long weekend. Berangkatnya pagi sampai di tempat tujuan lebih cepat, insya Allah. Baik. Terakhir ibu-ibu, di antara adab dari safar adalah diantaranya kalau seorang laki-laki mendatangi kediamannya di waktu malam, ini diantara adabnya, sekarang banyak yang sudah dilupakan. Maka hendaklah ketika ada laki-laki, seorang suami datang safar di malam hari atau misalnya di pertengahan malam gitu ya, sudah mulai malam, maka disunahkan untuk tidak langsung mendatangi istrinya, tapi disunahkan mampir ke musola atau mampir ke tempat penginapan sampai keesokan harinya baru ketemu istrinya. Nah, kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kalau dia datang memaksakan diri malam hari ke rumah istrinya, bisa jadi dia mendapati istrinya dalam keadaan sedang tidak siap. Ya, Bu, aku mau datang. Ya, insya Allah sampai tempat tujuan 12:30. Suaminya masuk pas nun sewu, istrinya lagi mendengkur. Boro-boro cantik. Ya, yang ada apa Bu? Keadaannya wallahu ta'ala a'lam. Padahal yang namanya istri dianjurkan kalau suaminya datang dari bepergian jauh, dia menyambut istrinya, menyambut seorang permaisuri, menyambut raja. Ya, jadi yo dandan, yo paes, yo napa boleh Bu? Yo indah gitu loh. Jadi para perempuan tuh kalau datang suaminya dari safar itu pastikan bau aroma tubuhnya harum ya. Pastikan itu muka yang nggak pernah dipoles-poles ya dipoles sedikit gitu ya. Kalau suaminya memang senang melihat ibu dalam keadaan berdandan. Ada lagi suami, Bu, jenengan kalau lipstikan, ya pupuran, bedakan, itu malah aku takut ya Bu, gitu ya. Ya, udah. Sekarang kalau aku datang pakai minyak wangi aja, minimalis saja mukanya, ya sudah, nggak usah dandan.
Ya, suaminya kan model tipe minimalis. Ya. Yang penting baunya bukan aroma bawang goreng. Ya. Aroma harum semerbak. Ya. Jadi yang namanya laki-laki, ibu-ibu nun sewu, kalau lama nggak ketemu istrinya, sedangkan di luar dia melihat banyak wanita yang akan yang lebih cantik darinya, itu dia pengen datang ke rumah itu pengen mendapatkan ketenangan, pengen melampiaskan apa yang dia ingin didapatkan dari luar gitu loh, pengen ke istrinya gitu loh. Jadi kalau istri dia tahu suaminya mau pulang dari safar, hendaklah menyambutnya dengan baik, disiapkan seluruhnya. Masya Allah. Senang apa mboten Bu kalau suami baru datang dari safar? Senang Ustazah. Ya. Senangnya apa Bu? Bawa oleh-oleh. Masya Allah. Ya. Dan pastikan kita dalam keadaan siap, gitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya wanita-wanita salihah. Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati-hati kita. Amin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Jikalau ada yang benar, tentunya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau ada yang salah, datang dari saya pribadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.